Rahayu para kadang dimanapun Anda berada, kembali bersama kita di channel Manunggal Rasa. Rahayu. Tetap bersama Bapak Ali Mazhar. Gini Pak Ali, kita akan berbincang-bincang mengenai ulang uruk Romo Semono ya Pak Ali ya. Gini Pak Ali, kan banyak ya ajaran lain di luar ajaran Putra Romo ini yang mencari Heru Cokro. Itu menurut jenengan itu gimana Pak Ali itu? Ya, banyak para penghayat yang lain itu kan ini masih mencari Heru Cokro. Tetapi sebenarnya para putra ini tidak usah wasumelang bahasanya. Jadi yang jelas kita itu istilahnya dalam rangka pengamalan tentang ajaran Heru Cokro itu sudah jelas. Kalau kita bicara tentang sejarah historis, ketika Romo Semono itu laku di Labuan Ratu sampai dia laku di Gua Singobarong yang sekarang itu notabene itu sudah di arena Pertamina, lalu akhirnya sampai ketemu tahun 55 ini. Ketemu 55 ini itu masih Semono. Akhirnya apa? Akhirnya ketika dia menerima wahyu ponco gaib yang notabene adalah wahyu Eko Bono Jagat Manunggal ini. Setelah itu dia punya wahyu yang jatuh dari langit ini, memang wahyunya itu yaitu bergelar Romo Semono itu bergelar Romo Heru Cokro. Tetapi kita Putra Romo ini dalam artian kita tuh menggali potensi dari satu ajarannya ini, dalam rangka ajarannya yaitu Manunggal Kenenten Soro Mijil ini Romo Semono sudah gelar Heru Cokro. Tapi dari pengedaran kan ini masih mencari. Tetapi kita sebagai Putra Romo tidak usah mencari Heru Cokro, ini sudah Heru Cokro sudah nunggal dengan kita. Karena apa? Karena Romo Semono itu bergelar dengan Heru Cokro ketika 14 November itu dia dapat gelar Wahyu Eko Bono. Terus kenapa Pak Ali kok mereka dari ajaran-ajaran penghayat yang lain itu mencari Heru Cokro? Karena dia masih ngerayai lah bahasanya. Tetapi yang jelas ajaran Manunggal ini yang dapat gelar Wahyu Heru Cokro cuma Romo Semono itu. Mulanya Romo Semono itu bergelar Prabu Heru Cokro. Sok tertungkule tanah Jawa itu oleh enek tahun kembar 55. Ketika menopo dawuhnya Heru Cokro waktu Romo Semono waktu juga bareng itu, awakmu arepe dadi tetungkule dan arepe ngayemne ajaran tanah Jawa itu. Gitu. Terus gini Pak Ali, inti dari ajaran Heru Cokro itu apa Pak Ali? Kok sehingga ajaran yang lain kok bisa mencari Heru Cokro ini? Nah, inti daripada ajaran Heru Cokro itu yaitu intinya Manunggal. Jadi ajaran Manunggal itu wis pernah kita terangkan, yaitu duduk agama, duduk kebatinan, duduk pangeran, duduk andaran, uduk pengarep-ngarep meneh, ya uduk sing diarani uduk sing andaran, pengarep-arep meneh, ya duduk agama, duduk kebatinan, tapi iki wis manunggal tenan. Dadi manunggal itu duduk kawero, duduk ajaran maneh, tapi ini benar-benar wis manunggal karo mono, karena ketemu kuncinya mono, yaitu dari Heru Cokro itu apa? Ya kunci paling asma Mijil dan Singkir itu pengimplementasinya itu. Gitu ya. Jadi kalau sudah kita sebagai penghayat, sebagai Putra Romo itu nggak usah mencari Heru Cokro, karena Heru Cokro ya ada dalam diri kita sendiri itu ya. Iya, karena semono wis ora ono. Tapi Heru Cokro nunggal nyawiji marang putra bahasanya kan gitu. Jadi karena kalau pengen yang lain masih ini Heru Cokro masih ini di alas tetangga pokoknya. Heru Cokro ini masih dicari di gunung mana itu. Itu sebenarnya itu salah. Tetapi yang nunggal Heru Cokro itu tetap di Perak Barat. Akhirnya jumenengnya di Perak Barat, nompornya Wahyu itu di Perak Barat 93 14 November itu, jumenengnya Heru Cokro itu di Gunung Damar. Maka dari itu antara kata-kata satu sama lain itu tidak terusah. Jagat Manunggal loro dadi siji. Ya, Gunung Damar itu pepadangnya betul tanah Jawa itu salah satunya yaitu Heru Cokro itu.
Gitu ya. Bukan ini kok ngotak-ngatik perkara tidak, tetapi kebetulan Heru Cokro itu nunggal nyawiji marang kawulane, marang putrane, itu waktu di Perak Barat bergelar Heru Cokro. Ketika Heru Cokro sudah nunggal nyawiji, akhirnya menebarkan ajarannya itu, lungguhnya Heru Cokro itu sudah di Gunung Damar. Itu yang harus dimengerti oleh para putra. Jadi kita tidak usah mencari Heru Cokro, biar orang-orang lain mencari dengan ajarannya itu masih mencari, tetapi ini kita tidak. Tetapi yang jelas para putra ini dalam ajaran Romo Semono itu, khususnya ajaran manunggal ini yang bergelar Heru Cokro itu sudah nunggal nyawiji dengan para putra gitu. Oke. Terima kasih Pak Ali ya. Wedaran ini sangat bermanfaat. Terus yang terakhir Pak Ali, kesimpulan dari wedaran kita kali ini apa Pak Ali yang bisa jenengan sampaikan ke putra-putra ini? Ya, jadi gini, Mas, jadi yang jelas sekarang kan banyak para orang di luar putra ini kan masih mencari yang namanya Heru Cokro. Ya, mencari, istilahnya juga mencari jati diri ya. Heru Cokro. Tapi yang jelas kita sudah jelas ketika Romo Semono yang bergelar Heru Cokro itu menerima wahyu panca gaib di Perak Barat itu, sekaligus bergelar Heru Cokro itu, yang jelas ini bagian daripada proses sejarah, dan kita sebagai putra ini tidak usah wasemolang bahwa Heru Cokro nunggal kita. Iya. Terima kasih. Iya, terima kasih Pak Ali. Demikian wedaran dari Bapak Ali, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Rahayu.